Sejarah dan perkembangan kode etik psikologi. Di Indonesia, Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia atau ISPSI didirikan pada 11 Juli 1959. ISPSI kemudian merumuskan kode etik Sarjana Psikologi Indonesia dalam kongres pertamanya pada 1979. Lalu pada 1998 ISPSI berubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Dalam Kongres HIMSI ke-8 pada 22 Oktober tahun 2000, HIMSI kemudian merumuskan Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode Etik Psikologi Indonesia kemudian diperbaharui pada Kongres HIMSI ke-9 yang diselenggarakan pada Juni tahun 2010. Definisi dan ruang lingkup kompetensi. Definisi kompetensi. Ada banyak pandangan yang berusaha menjelaskan tentang arti kompetensi RU. Dalam RU tahun 2002, mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan yang dipelajari untuk melakukan sebuah tugas. Selain itu, secara singkat, kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pada standar profesi. Menurut Bennett, Pricklin, Harris, Knapp, Van Cleek, dan Younggreen dalam Corey and Callanan tahun 2011. Dari kedua definisi ini, maka kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dipelajari oleh seseorang yang memampukannya untuk melakukan sesuatu berdasarkan pada standar profesi. Ruang lingkup kompetensi, Pasal 7 Bab 3 tentang kompetensi di HIMSI. Ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, dan intervensi sosial dalam area sebatas kompetisinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik, sebagai kompetisi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman, terbimbing, konsultasi, telaah dan atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menangani berbagai isu atau cakupan kasus-kasus khusus penting untuk mengupayakan penambahan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi, atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetisi dalam memberikan pelayanan, jasa, atau praktik psikologi yang dilakukan kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan pasal yang membahas tentang itu. Psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku pengaman, guna melindungi penggunaan jasa layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Dalam menjalankan peran forensik, selain memiliki kompetensi psikologi, sebagaimana tersebut di atas, psikologi perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan. Pasal 8 Bab 3 tentang peningkatan kompetensi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Masalah dan konflik personal. Pemahaman akan masalah dan konflik personal yang dimiliki seorang psikolog bertujuan untuk dapat membuatnya menahan diri untuk memulai suatu tindakan yang mereka sadari akan dapat berdampak merugikan pengguna jasa psikolog serta pihak lain. Dalam Kode Etik Psikologi HIMSI 2010 disebutkan, apabila seorang psikolog sudah mengetahui adanya masalah konflik personal, maka ia dapat segera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional. Ia juga harus membuat keputusan apakah ia akan membatasi, menangguhkan, atau memberhentikan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya.
pengertian pendidikan dan pelatihan. Menurut Kamus Merriam-Webster, pendidikan merupakan suatu tindakan atau proses mengajar yang dilakukan khususnya di sekolah atau kampus. Kalau berdasarkan definisi ini, pendidikan biasanya berkaitan dengan sesuatu yang bersifat formal. Sementara itu, menurut pasal 37 Kode Etik Psikologi, pendidikan yang dimaksud adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu, kelompok, komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sementara itu, pengertian pelatihan menurut Kamus Merriam-Webster adalah suatu proses di mana seseorang diajarkan mengenai keterampilan yang diperlukan untuk suatu seni, profesi, atau pekerjaan tertentu. Jika dilihat menurut pasal 37 HIMSI, pelatihan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik, yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himpunan psikologi, asosiasi, ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi, atau lembaga yang lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Rancangan dan keakuratan program pendidikan atau pelatihan. Muatan program pendidikan atau pelatihan haruslah berdasarkan pada teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta program tersebut. Menurut Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 39, rencana pendidikan atau pelatihan disusun seharusnya juga disesuaikan dengan perkembangan kemajuan terkini. Peserta kegiatan perlu diberikan pemahaman tentang tujuan dari pemberian topik tersebut, sambil mempertimbangkan nilai-nilai pribadi dari peserta. Kewajiban peserta untuk mengikuti program yang disyaratkan. Apabila suatu pendidikan atau pelatihan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan atau pelatihan, penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Kegiatan yang diisyaratkan tersebut harus dipastikan diberikan oleh ahli dalam bidangnya, sesuai dengan program pendidikan atau pelatihan yang dimaksud oleh HIMSI tahun 2010. Menurut pasal 43, kinerja peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi juga perlu dievaluasi berdasarkan pada persyaratan program yang relevan dan telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat dilakukan secara spesifik dan terjadwal. Proses evaluasi ini nantinya dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang berperan penting dalam bidang pendidikan pelatihan, pengawasan, atau supervisi.